3 serangan pemusnahan dunia, kekuatannya sungguh luar biasa, hanya tingkat pertama, telah menghancurkan keterampilan sihir tingkat kedua Huang Chengan. Namun di antaranya, ada pula yang mendapat berkah berupa rumus karakter perang. Setelah berlatih Warword Skills, menggunakan semua skill sihir, teknik rahasia, kekuatannya akan diberkati, yang lebih kuat dari yang lain. Selain itu, kekuatan asli, Three Exterminations, lebih kuat, jadi Lu Ming adalah yang pertama. Mematahkan bobot kedua lawan. Lu Ming memegang tombak dan berdiri di atas panggung pertempuran hidup dan mati. Seperti dewa perang yang tak terkalahkan, ia menarik banyak perhatian untuk sementara waktu. Apakah ada pertempuran? Mata Lu Ming bagaikan listrik, dia mengamati kuartet, dan sambil berbicara, Lu Ming mengeluarkan sekumpulan kristal ilahi, menyerap energi di dalam kristal ilahi, dan memulihkan kekuatan ilahi. Penggunaan keterampilan ilahi sangat menguras kekuatan ilahi. Meskipun hanya menggunakan trik, kekuatan ilahi Lu Ming juga sangat serius. Bagaimanapun, dia masih rendah sekarang. Orang-orang yang telah tersapu oleh tatapan mata Lu Ming mengubah wajah mereka satu persatu, dan tidak berani menatap Lu Ming. Bahkan kesombongan beberapa dewa virtual, wajah mereka suram. Huang Chengan, yang berada di peringkat 98 dalam daftar dewa palsu, masih jauh dari kata sebanding dengan Timur. Ia bahkan telah mengembangkan keterampilan ilahinya ke tingkat kedua. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, saya khawatir ia masih bisa naik peringkat, tetapi ia masih kalah dari daratan. Ming Shu. Beberapa orang di tempat kejadian perkara memiliki peringkat lebih tinggi dari Huang Chengan, tetapi mereka tidak mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi, dan mereka tidak memiliki dasar bagi Lu Ming. Selama beberapa waktu, tidak seorang pun benar-benar bermain. Siapa lagi? Lu Ming bertanya lagi, matanya lebih cerah. Aku akan menemuimu di sini. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan di kejauhan, sesosok tubuh, seperti angin puyuh, datang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di panggung pertempuran. Ini adalah seorang pemuda berkulit merah tua dan bertubuh kurus. Jelas, dia bukan ras manusia, tetapi Lu Ming tidak dapat melihat ras pihak lain untuk sementara waktu. Itu Harimau Kalajengking yang menduduki peringkat ke-51 dalam daftar dewa palsu. Banyak orang terkejut ketika melihat pemuda berkulit merah ini. Harimau Kalajengking akan segera memulai, aku tidak tahu Lu Ming berani bertarung. Kekuatan Harimau Kalajengking, tetapi jauh di atas Huang Chengan. Kudengar Harimau Kalajengking pernah bertarung melawan orang kuat dengan beban berat dewa sejati. Meskipun dia kalah dari musuh, dia masih lolos. Aku juga mendengarnya. Banyak orang berdiskusi dengan panas. Kesenjangan antara alam dewa virtual dan alam dewa nyata adalah kesenjangan antara alam-alam besar, dan perbedaan kekuatannya sangat mencengangkan. Sangat sulit untuk melawan alam dewa nyata di alam dewa virtual, belum lagi perang. Bahkan jika bisa melarikan diri, itu sangat sulit. Dapat dilihat betapa kuatnya Scorpion. Apakah daftar dewa palsu berada di peringkat ke-51? Lu Ming berbisik, dengan niat bertarung yang kuat. Aku bertaruh satu permainan denganmu tentang keterampilan sihir 4 kali lipat. Jika kau kalah, berikan aku 10 juta kristal suci. Jika aku kalah, keterampilan sihir 4 kali lipat itu milikmu. Scorpion mengeluarkan sepasang gulungan. Bisa. Lu Ming menjawab, keterampilan sihir 4 tingkat hanya dapat dipraktikkan hingga tingkat keempat, Lu Ming tidak melihatnya di matanya. 9 armor emas merah berat, dan 3 serangan, yang dia kembangkan semuanya adalah keterampilan sihir 9 tingkat, yang mampu menjadi yang ke-9. Namun, nilai pasar dari keterampilan sihir 4 kali lipat juga sangat tinggi. Jika Anda membawanya ke pasar dan menjualnya, Anda juga dapat menjual 10 juta senjing. Lu Ming tidak akan menolaknya. Keduanya menyerahkan kristal ilahi dan gulungan ilahi kepada seorang penatua penegak hukum. Lu Ming benar-benar bertarung, dia benar-benar berani. Apa yang berani? Saya pikir dia serakah, tetapi kalajengking itu jauh dari Huang Chengan, Dong Feng Hao sebanding, dan Lu Ming jelas bukan lawan. Melihat Lu Ming begitu percaya diri, apakah ada kartu kosong? Mari kita lihat. Kali ini, tidak seperti terakhir kali, beberapa orang merasa bahwa Lu Ming tidak terduga, dan mungkin masih ada kartu hall. Tidak yakin, Lu Ming pasti akan kalah. Ledakan, ledakan. Di panggung pertempuran,
napas keduanya pecah, dan gelombang kekuatan ilahi pertama kali mengalir bersama. Memanggil, harimau kalajengking itu bergerak, tubuhnya kurus, namun daya ledaknya mencengangkan, ia melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya, dan sebilah pedang menusuk Lu Ming. Lu Ming hanya melihat cahaya pedang berwarna merah darah menusuknya, kecepatannya luar biasa. Mundur, Lu Ming menginjakkan kakinya, tubuhnya mundur dengan cepat, dan tombaknya menyapu ke arah kalajengking itu. Akan tetapi, pedang kalajengking itu berubah di tengah jalan, dan berhasil menghindari tombak Lu Ming. Aku ingin menggunakan trik ini untuk menghalangiku, ilmu pedang Conglou yang tidak berguna. Suara acuh tak acuh keluar dari mulut harimau kalajengking, kemudian, seberkas cahaya pedang memancar dari tangan harimau kalajengking, memadat, dan menghantam ke arah pendaratan. Kecepatan setiap cahaya pedang sangatlah menakjubkan. Keterampilan kedua, dengan gerakan di hati Lu Ming, keterampilan sihir kalajengking itu juga dikembangkan ke tingkat kedua, dan tampaknya api itu masih lebih tinggi dari Huang Chengan. 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Lu Ming berbisik, kekuatannya melonjak, dan dia menusuk keluar. Aduh, orang-orang bersenjata yang hebat itu bersinar lagi, bagaikan bintang kecil di malam hari, menerangi malam. Bentuk pertama dari 3 serangan pemusnahan dunia, sekali lagi ditampilkan, cahaya pedang kalajengking terus pecah dan meledak kemanapun senjata itu lewat. Melihat harimau kalajengking itu hendak berakhir seperti Huang Chengan, sosoknya tiba-tiba bergetar dan dengan kaku bergerak beberapa ratus meter untuk menghindari pukulan Lu Ming. Sihir kecepatan, Lu Ming pindah. Harimau kalajengking tidak hanya mengolah keterampilan ilahi menyerang ke tingkat kedua, tetapi juga mengendalikan keterampilan ilahi kecepatan. Baru saja, ia menggunakan keterampilan ilahi kecepatan untuk bergerak menyamping, menghindari serangan Lu Ming. Hebat sekali, Scorpion benar-benar mempraktikkan keterampilan sihir seperti kecepatan, tapi itu hanya alam dewa virtual, sangat kuat. Hebat sekali, dia adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-51 dalam daftar dewa palsu. Banyak orang mendesah, alam dewa palsu tingkat 9 yang dapat mengolah keterampilan ilahi hingga tingkat pertama memang luar biasa, tetapi kalajengking, mengolah beberapa keterampilan ilahi, sungguh mengerikan. Dalam hal ini saja, dia jauh di atas Huang Chengan. Trik Lu Ming tidak bisa mengenai harimau kalajengking, dia diperkirakan kalah. Itu pasti hilang. Dengan kekuatan ilahinya, dia pasti tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Itu hampir merupakan kerugian. Dia akhirnya harus kalah. Haha, beberapa orang tertawa. Seranganmu tak berguna bagiku, berdiri saja dan kalahkan aku. Kalajengking berkata dengan acuh tak acuh, lalu bergerak dan bergegas menuju pendaratan lagi, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Aduh, tubuh harimau kalajengking akan muncul di sebelah kiri Lu Ming sekali, dan di sebelah kanan Lu Ming sekali. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan berusaha sekuat tenaga menahannya. Kapan? Kedua pria itu bertabrakan selama puluhan gerakan berturut-turut, dan Lu Ming mundur lagi dan lagi. Coba lihat apakah kau bisa menghentikanku. Suara kalajengking itu terdengar, serangannya makin hebat dan ganas. Tiba-tiba, Lu Ming mengungkap suatu kekurangan. Sekarang saatnya. Mata harimau kalajengking itu menyala, kedua pedangnya bersatu, dan jurus terkuat pun ditunjukkan. Seluruh orang itu berubah menjadi cahaya pedang kemerahan, menerobos kelemahan Lu Ming, dan membunuh Lu Ming. Lu Ming mau tidak mau menghindari trik ini. Harimau kalajengking itu menangkap kelemahan Lu Ming dan menyerang dengan jurus terkuat. Jurus ini, Lu Ming tak terhindarkan, akan segera terkena. Kalahkan aku. Harimau kalajengking itu menggerutu seakan-akan melihat 10 juta kristal dewa melambai kepadanya. Kalah. Kaulah yang kalah. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, dan kemudian, tubuhnya memancarkan cahaya merah, baju besi emas merah, muncul di permukaan tubuh Lu Ming. Itu adalah keterampilan sihir, Nine Heavy Red Armor. Cacat tadi hanya diungkapkan oleh Lu Ming dengan sengaja. Lu Ming tidak berlatih keterampilan sihir seperti kecepatan, dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan harimau kalajengking dengan mengandalkan keterampilan sihir pengyi yang tidak lengkap. Dia ingin memenangkan harimau kalajengking. Oleh karena itu, suatu cacat sengaja diungkapkan,
dan kalajengking itu benar-benar tertipu dan terbanting ke arah pendaratan. Kong, pedang perang kalajengking itu ditusukkan pada baju zirah emas merah, mengeluarkan suara yang menusuk, Mars bersinar, dan baju zirah emas merah itu terus bergetar, tetapi bagaimanapun juga, ia berhasil memblokir serangan kalajengking itu. Diblokir, Lu Ming sangat gembira. 9 baju zirah emas merah berat, Lu Ming baru berlatih sampai tingkat pertama. Di puncak tingkat pertama, ia takut tidak bisa menghentikan serangan lawan. Namun, 9 Heavy Red Gold Armor, diperoleh dari potret Jing Yu, dan itu juga sangat misterius, tidak lebih buruk dari 3 Exterminations of the World, ditambah dengan berkah kekuatan ilahi yang mendominasi, pertahanannya luar biasa, dan berhasil memblokir serangan harimau kalajengking. Kok bisa? Satu pukulan tidak mematahkan pertahanan Lu Ming. Kalajengking itu terkejut. Dia memiliki rahasia buruk dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Akankah Lu Ming memberinya kesempatan seperti itu? Berdengung, sebuah tombak, dengan kecepatan yang mengerikan, menyapu ke arah kalajengking itu. Menabrak, kalajengking itu terlonjak tegak dan menjerit. Tubuhnya terlempar seperti karung yang rusak, menghantam keras panggung pertempuran dan meluncur beberapa kilometer jauhnya. Tubuhnya hampir meledak menjadi 2 bagian, darah mengalir dan dia mendapat pukulan keras. Lu Ming bergerak, tombaknya menusuk, dan berhenti di depan alis kalajengking itu. "Jangan bunuh aku!" Kalajengking itu meraung, berkeringat dingin, dan baru menjawab setelah berteriak, "Mereka bukanlah pertarungan hidup dan mati, Lu Ming tidak bisa membunuhnya." "Kamu kalah." Lu Ming bicara dengan acuh tak acuh, tombaknya terhenti, dan semburan energi mengalir keluar, mengirim harimau kalajengking itu keluar dari panggung pertempuran. Di tempat kejadian, terjadi keributan. Scorpion, sebenarnya kalah. Tian Jiao, yang menduduki peringkat ke-51 dalam daftar Dewa Palsu, juga dikalahkan oleh Lu Ming, dan oleh seorang murid yang baru saja memulai. Ini sangat jarang terjadi dalam sejarah Kong Xuanzong. Poin pentingnya adalah bahwa perilaku kultivasi Lu Ming hanya 4 kali lipat di dunia virtual. Kekuatan tempur semacam ini juga mengerikan. Keterampilan sihir pertahanan, 4 tingkat dewa palsu, tidak hanya dikembangkan menjadi keterampilan sihir serangan, tetapi juga berkembang menjadi keterampilan sihir pertahanan, persepsi roh jahat macam apa. Apakah ini masih murid baru? Kekuatan tempurnya terlalu kuat, hari ini, dia telah kehilangan 3 jenius dari daftar dewa virtual berturut-turut. Sejak saat itu, Dongfang Hao akan menjatuhkan daftar dewa palsu, dan Lu Ming akan menempati peringkat ke-51 dalam daftar dewa palsu. Pernyataan ini membuat banyak orang saling berpandangan. Keberadaan 4 kali lipat dari alam dewa virtual berada di peringkat 51 dalam daftar dewa virtual. Hal ini belum pernah terjadi di Kong Xuanzong. Ini. Dalam musik, Huang Wen dan yang lainnya terkejut dan tak bisa berkata-kata, dan kemudian, pembunuhan dingin tercurah di hati mereka. Semakin kuat Lu Ming, semakin besar pula ancaman bagi mereka, dan semakin besar pula dia harus disingkirkan. Haha, sungguh mengagumkan. Seorang tetua penegak hukum tertawa dan menyerahkan 10 juta sen jing dan keterampilan sihir itu kepada Lu Ming. Lu Ming mendapat untung besar, dan banyak orang mati karena iri. Siapa lagi? Ayo bertarung. Setelah Lu Ming menyimpan pialanya, matanya berbalik. Di lapangan, tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada seorang pun yang berbicara. Para jenius Dewa Void di tempat kejadian terdiam satu persatu, dan bercanda, kalajengking dan harimau kalah. Jika mereka naik, mereka pasti gagal. Lu Ming bertanya beberapa kali, tetapi tidak seorang pun datang ke pengadilan. Sebab tak seorang pun dari 50 dewa palsu teratas datang ke tempat kejadian. Orang-orang ini pergi berlatih, pergi bertugas, atau berlatih retret. Sebagian orang tidak akan datang menonton meskipun mereka mengetahui pertarungan hidup dan mati Lu Ming dan Dongfang Hao sebelumnya. Seorang Dongfang Hao, seorang murid yang baru saja memulai, tidak dapat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani melawan sekarang. Karena tidak ada yang berkelahi, maka biarlah apa yang terjadi hari ini. Lu Ming melambaikan tangannya, menyingkirkan tombak, lalu mengucapkan terima kasih kepada 3 tetua penegak hukum, lalu berubah menjadi pelangi, dan pergi dari sini. Meninggalkan sekelompok orang yang menggertakkan giginya.
Lu Ming tidak kembali ke tempat tinggalnya, tetapi terbang langsung menuju area pintu bagian dalam. Sekarang tidak aman untuk tinggal di area pintu bagian luar. Itu pasti akan diingat. Lu Ming hanya datang ke area pintu bagian dalam. Datang ke area gerbang dalam, Lu Ming langsung mengeluarkan 10 juta senjing, menukar 10.000 poin, dan kemudian memasuki Menara Senmai. Di Menara Senmai, Lu Ming duduk bersila, menyerap roh pintu luar dan memulihkan kekuatan sucinya. Kekuatan ilahi di sini sangat kaya. Tak lama kemudian, Lu Ming kembali ke puncaknya. Setelah kembali ke kondisi puncak, Lu Ming bergerak sambil membawa gulungan. Gulungan ini adalah metode magis keterampilan magis Wang Pin yang diperoleh Lu Ming dari Huang Chengan. Lu Ming membukanya dan melihatnya. Sihir es beku. Ketika Anda membukanya, Anda akan melihat nama metode ajaib ini. Lu Ming memperhatikan dengan saksama. Ini adalah keterampilan ilahi Wang Pin yang sangat umum. Ada total 7 level. Jika Anda mencapai level ke-7, Anda akan dapat mengolah kekuatan es dari kekuatan ilahi Wang Pin. Tenaga es beku, dalam tenaga Wang Pin, lebih umum. Namun, Lu Ming tidak masalah, selama itu adalah kekuatan suci Wang Pin, itu berguna bagi Lu Ming. Seketika, Lu Ming menyadarinya dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, Lu Ming mulai berlatih. Dalam sekejap mata, Lu Ming tinggal di Menara Senmai selama setengah bulan. Selama setengah bulan, Lu Ming telah mengajar dan berlatih sihir es. Setelah setengah bulan berkultivasi, Lu Ming akhirnya mengembangkan jejak kekuatan es. Sinar kekuatan ilahi es, bercampur dengan kekuatan ilahi utama, mengalir di sepanjang meridian. Berhasil, Lu Ming sangat senang sehingga dia segera melepaskan operasi rahasia Dewa Es dan mulai mengangkut rahasia Qian Kun Wandao. Jadi, setelah beberapa hari, di dantian Lu Ming, di dekat api ajaib itu, sebuah cahaya tiba-tiba menyala. Seiring berjalannya waktu, titik cahaya itu makin lama makin terang, dan perlahan berubah menjadi sinar api. Api ajaib lainnya muncul, ini adalah api ajaib kedua. Dalam dantian seseorang, muncul dua api ajaib, jika diketahui orang lain, mereka akan ketakutan setengah mati. Dalam akal sehat kultivasi di alam semesta Hong Huang, seseorang hanya dapat menyalakan api dewa, sangat mustahil untuk menyalakan api dewa kedua, tetapi Lu Ming sekarang telah melakukannya. Itu benar-benar menyulut api ajaib kedua, yang sungguh ajaib. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Qian Kun Wandao Jue diperoleh Jing Yu dari sebuah reruntuhan, dan bahkan dia tidak mengetahui asal-usulnya. Melanjutkan, Lu Ming memejamkan matanya dan fokus pada kultivasinya. Sekarang, rahasia Dewa Es tidak lagi berguna bagi Lu Ming. Selama dia terus berlatih formula Qian Kun Wandao, sinar api sihir es itu secara bertahap akan tumbuh lebih kuat. Waktu berlalu, dan setahun telah berlalu. Tahun ini, Lu Ming berkonsentrasi pada latihan, dan api Dewa Es itu akhirnya tumbuh sebesar api Dewa Utama. Di Tantian, dua api ajaib tengah menyala, misterius. Pada saat ini, Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Aduh! Lu Ming melambaikan tangannya, dan kekuatan sihir es itu mengalir. Di tangannya, tombak es yang terkondensasi muncul, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Haha, sekarang kamu tidak perlu khawatir orang lain mengetahui dominasiku. Lu Ming tersenyum. Sekarang, Lu Ming dapat menggunakan kekuatan sihir es sendirian. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah daripada kekuatan sihir yang mendominasi, namun sangat praktis. Terlebih lagi, begitu Lu Ming menggunakan kekuatan ilahi yang mendominasi, kekuatan ilahi es ini akan meletus bersama dengan kekuatan ilahi yang mendominasi. Kekuatan ilahi Lu Ming lebih kuat dari sebelumnya, 20% lebih kuat. Jangan meremehkan 20%, dan jadikan 20% lebih kuat, itu sudah luar biasa. Anda harus tahu bahwa Lu Ming dapat terus mempraktikkan kekuatan ilahi lainnya di masa depan. Di masa depan, jumlah kekuatan ilahi akan meningkat. Ketika mereka ditumpangkan, kekuatannya akan luar biasa. Lu Ming sangat puas. Sekarang aku baru saja mengolah dua macam kekuatan dewa, tidak tepat kalau aku terus mempengaruhi alam, atau mengonsolidasikan dan memolesnya, lalu datang ke Menara Senmai untuk berlatih. Lu Ming berpikir, satu hari kultivasi di Menara Divine Vessel membutuhkan 1 poin, yang setara dengan 10.000 kristal ilahi.
Meskipun Lu Ming sekarang memiliki banyak uang dan mengendalikan lebih dari 200 juta kristal ilahi, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Selama setahun terakhir, dia telah menghabiskan hampir 400 poin, tetapi itu adalah 4 juta kristal dewa. Jika sebelumnya, Lu Ming tidak mampu membelinya. Paviliun Kitab Suci Tibet di area halaman dalam dikatakan memiliki banyak keterampilan magis, serta teknik magis dan bahkan teknik rahasia, yang dapat ditukar dengan poin, pergi dan lihat. Memikirkan hal ini, Lu Ming tiba-tiba berkedip. Dia berencana untuk bertukar lebih banyak metode sihir untuk berlatih. Pengasah tidak akan memotong kayu secara tidak sengaja. Meskipun butuh waktu untuk mempraktikkan metode ajaib ini sekarang, waktu ini tidak akan terbuang sia-sia. Selama Shenhuo dikultivasikan, seiring peningkatan Lu Mingxiu di masa mendatang, Shenhuo ini, kekuatan suci ini, juga akan meningkat. Jika Anda menunggu Lu Mingxiu meningkat, lalu melatih keterampilan ilahi lainnya dan kekuatan ilahi lainnya, jika Anda ingin melatih api ajaib yang baru saja dikultivasikan menjadi sebesar api utama, itu akan menghabiskan lebih banyak waktu. Kultivasinya masih rendah, dan waktu yang dibutuhkan terlalu sedikit. Setelah kultivasi berhasil, merupakan strategi terbaik untuk meningkatkannya dengan kultivasi di masa mendatang. Segera, Lu Ming keluar dari Menara Senmai dan berjalan menuju Paviliun Kitab Suci Tibet. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di Paviliun Kitab Suci Tibet. Paviliun klasik Tibet adalah paviliun besar dengan tinggi 5 lantai dan sangat lebar. Di Paviliun Kitab Suci Tibet, tentu saja ada beberapa penjaga, dan mereka semua merupakan pembangkit tenaga listrik yang sangat mengerikan, tetapi Lu Ming mengeluarkan token emas dan memasuki Paviliun Kitab Suci Tibet dengan lancar. Sangat banyak. Sesampainya di lantai pertama, Lu Ming melotot. Yang terlihat hanyalah rak-rak. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus rak. Di setiap rak, keterampilan sihir ditempatkan. Baik dalam bentuk batu giok maupun gulungan, tetapi dilindungi oleh metode pembentukan, dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan penjaga kitab suci Tibet. Di bawah rak, ada perkenalan. Lu Ming memandang mereka satu per satu. Semuanya adalah keterampilan sihir, tetapi tingkatnya relatif rendah, sebagian besarnya antara 1 dan 3. Lu Ming melirik, namun dia tidak melihat lebih dari 4. Kemudian, Lu Ming naik ke lantai 2. Tingkat kedua juga merupakan keterampilan ilahi, tetapi lebih maju, banyak di antaranya adalah keterampilan ilahi 4 kali lipat dan 5 kali lipat. Lu Ming melihat sekeliling. Selain keterampilan ilahi, tidak ada keterampilan sihir dan teknik rahasia yang ditemukan. Lu Ming berbalik dan tiba di lantai 3. Pada tingkat ketiga, jumlah keterampilan ilahi jauh lebih sedikit, dan semuanya merupakan keterampilan ilahi 6 kali lipat dan 7 kali lipat. Nilai keterampilan ilahi semacam itu sudah menakjubkan. Umumnya, mereka adalah dewa sejati tingkat tinggi, atau dewa, untuk melatih dan mengerahkan kekuatan mereka. Demikian pula pada level ini, tidak ada misteri dan metode sihir. Tujuan Lu Ming bukanlah keterampilan ilahi. Dia menggelengkan kepalanya, dan Lu Ming datang ke lantai 4. Koleksi di lantai 4 bahkan lebih sedikit, tetapi semuanya adalah keterampilan sihir 7 kali lipat dan 8 kali lipat, dan jumlahnya hanya puluhan. Rahasia Dewa Matahari Besar. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dan akhirnya dia melihat metode sihir. Metode sihir ajaib ini disebut Great Sun Divine Skill, dan juga merupakan Wang Pin Divine Magic Skill. Ia juga memiliki lebih banyak poin misterius daripada Ice God Magic Skill. Akhirnya, ada metode ajaib. Lu Ming sangat gembira dan melihatnya satu per satu. Selanjutnya, dia melihat lebih dari selusin keterampilan ilahi Wang Pin, yang semuanya dapat mengolah kekuatan ilahi Wang Pin, masing-masing dengan misterinya sendiri. Akan tetapi, poin yang dipertukarkan sangat tinggi, dan poin paling sedikit memerlukan 1000 poin, dan poin paling tinggi memerlukan 5000 poin. 1000 poin, tetapi setara dengan 10 juta senjing. Jika taktik hari besar itu ****, Anda membutuhkan 3000 poin. Nilainya sangat tinggi, bahkan jika aku menggunakan semua senjing, aku tidak dapat menukar beberapa pun. Lu Ming mendesah. Setelah menonton sebentar, Lu Ming tidak terburu-buru menembak, dia melihat ke lantai 5. Di lantai 4, keterampilan sihir Wang Pin muncul, dan harta apa yang akan muncul di lantai 5.
Akankah ada perbuatan ajaib yang sakral? Mata Lu Ming berbinar, dan dia menginjakkan kaki di lantai 5. Keterampilan sihir 9 lapis, dan misteri. Keterampilan sihir tingkat kelima bahkan lebih sedikit, hanya sekitar selusin, dan poin yang diperoleh pada setiap langkah sangat tinggi. 300.000 poin. Keterampilan sihir 9 kali lipat termurah membutuhkan 300.000 poin, yang setara dengan 3 miliar kristal dewa. Belum lagi dewa sejati, bahkan jika itu adalah dewa, akan sulit untuk menghasilkan kristal dewa sebanyak itu. Lu Ming menarik napas, dan dengan begitu banyak poin, dia hanya bisa melihatnya. Kemudian, Lu Ming melihat beberapa teknik rahasia. Hebat, sungguh hebat. Pada pandangan pertama, Lu Ming mendesah, matanya berapi-api. Misteri tidak sama dengan sihir. Mistisisme memiliki berbagai misteri. Setelah praktiknya berhasil, maka akan menyertainya seumur hidup, dan akan bertambah seiring dengan peningkatan kultivasi praktisi. Misalnya, beberapa teknik rahasia, setelah dikembangkan, setelah meledak, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda, yang agak mirip dengan formula karakter perang. Tetapi strategi perang bahkan lebih misterius. Beberapa teknik rahasia, setelah dipraktikkan, akan menimbulkan berbagai efek aneh, kekuatannya bahkan lebih menakjubkan daripada keterampilan ilahi. Akan tetapi, teknik ilmu gaib jumlahnya sangat sedikit, dan banyak teknik ilmu gaib yang sangat kasar, sehingga hanya sedikit orang yang mempraktikkan teknik ilmu gaib. Lapisan kelima berisi beberapa teknik rahasia, tetapi pengenalannya sangat sedikit, hanya sedikit. Namun harga yang tertera membuat Lu Ming menarik napas. Salah satu rahasia termurah memerlukan 100.000 poin untuk ditukar, dan yang termahal ditandai dengan 2 juta poin sebelum dapat ditukar. Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia menghasilkan banyak uang kali ini dan mengira dia menjadi orang kaya. Sekarang dia mendapati bahwa dia masih miskin. Sayangnya, tidak ada metode ajaib untuk produk suci. Lu Ming menyaksikan semuanya, tetapi tidak melihat karya suci sihir, dan menggelengkan kepalanya sedikit karena kasihan. Metode sakral yang sakral adalah keterampilan sakral Zenzong milik Kaisar Zenzong, dan hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Mari kita bertukar beberapa keterampilan sihir Wang Pin dan berlatih dulu. Lu Ming berpikir, keahlian sihir, dia punya 9 Heavy Red Gold Armor, dan Tristrikes cukup untuk sementara, tidak perlu ditukar dengan yang lain. Mengenai misteri-misteri itu, hati Lu Ming panas, tetapi harganya terlalu mahal. Namun, saat ini dia tidak memiliki cukup poin. Dia harus menukar beberapa poin terlebih dahulu, lalu datang ke sini untuk menukarkan keterampilan sihir Wang Pin. Lu Ming keluar dari paviliun kitab suci Tibet dan datang ke tempat pertukaran poin. Dia langsung mengeluarkan 150 juta senjing, menukarnya dengan 15.000 poin, dan datang lagi ke paviliun kitab suci Tibet. Sihir naga emas ini dan sihir matahari siang ini. Lu Ming menyukai dua metode sihir. Formula naga emas memerlukan 5.000 poin, dan formula ajaib harian memerlukan 3.000 poin. Lu Ming memutuskan untuk menukar keduanya untuk sementara. Senior, saya ingin menukar kemampuan sihir Wang Pin. Sesampainya di gerbang paviliun kitab suci Tibet, Lu Ming berkata kepada seorang lelaki tua. Tukar menukar keterampilan ilahi. Harga keterampilan ilahi Wang Pin tidaklah murah. Mana yang ingin kau tukarkan? Orang tua itu melihat ke dalam dan menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Latihan kultivasi Lu Ming adalah, di depan matanya, secara alami tidak ada yang disembunyikan, dan dapat dilihat sekilas, tetapi itu adalah alam dewa virtual tingkat 4. Dewa imajiner itu berempat, bisakah ada begitu banyak poin, dan dapat ditukar dengan keterampilan sihir Wang Pin. Senior dan junior harus menebus dua metode ajaib, sihir naga emas, dan sihir Daisun. Lu Ming mengangguk. Apa, kamu mau menukar dua? Orang tua itu benar-benar terkejut, lalu berkata dengan wajah datar, si kecil, kemampuan sihir Wang Pin, cukup dengan melatih satu saja, dan menukar dua, tidak ada gunanya. Para junior tahu bahwa aku tidak menebus diriku sendiri, aku punya satu, tetapi aku menebusnya. Kata Lu Ming, tentu saja dia tidak dapat mengatakan bahwa dia mengolah dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu, orang tua itu tidak banyak bicara, dua metode ajaib ini, totalnya 8.000 poin.
Kata orang tua itu, "Senior, ini tanda pengenalku." Lu Ming menyerahkan token identitasnya kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengambilnya, menggeseknya pada sebuah arai, dan segera menggesek 8.000 poin. Si kecil ini sebenarnya punya banyak poin. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Kalian menungguku di sini, aku akan mengambil 2 metode ajaib." Orang tua itu bangkit dan memasuki paviliun kitab suci Tibet. Segera, dia mengambil 2 gulungan dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming sangat gembira saat selesai bermeditasi, meninggalkan paviliun kitab suci Tibet, dan langsung menuju menara wadah ilahi. Memasuki menara kapal ilahi, Lu Ming fokus pada pengembangan 2 keterampilan ilahi. Kedua metode sihir ini memang lebih misterius daripada rahasia Dewa Es, dan kekuatan suci yang diolah juga akan lebih kuat. Tentu saja kesulitan budidayanya juga lebih besar. Lu Ming menghabiskan beberapa bulan untuk berhasil menumbuhkan 2 api ajaib. Namun, Shenhuo relatif suram dan membutuhkan waktu untuk tumbuh secara perlahan. Waktu berlalu dan Lu Ming tinggal di Menara Senmai selama 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Lu Ming akhirnya berhasil mengolah 2 macam api ilahi hingga menjadi sebesar api ilahi yang mendominasi. Ketika 2 api ilahi tersebut diolah hingga menjadi sebesar api ilahi yang mendominasi, Lu Ming benar-benar berhasil melakukan terobosan dalam satu gerakan dan mengolahnya hingga mencapai 5 tingkat alam ilahi yang virtual. Kemampuanku untuk melompat sekarang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming tersenyum. Sekarang, begitu dia menggunakan kekuatan dewa yang mendominasi, beberapa kekuatan dewa lainnya akan bergabung ke dalamnya, dan kekuatannya akan menjadi lebih menakjubkan. Sudah berlatih sekian lama, keluarlah dan jalan kaki. Lu Ming tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan berjalan keluar dari menara kapal ilahi. Setelah tinggal begitu lama, poin Lu Ming hampir 2.000 poin berkurang. Selain metode sihir pertukaran keterampilan sihir Wang Pin, pertukaran 15.000 poin Lu Ming akan menyisakan sekitar 5.000 poin. Ini adalah area gerbang bagian dalam. Aku bisa menanyakan tentang hati bulan yang dicari Fazu. Lu Ming pindah. Awalnya, Fazu memberinya belati untuk membawanya ke jantung bulan. Dulu, Lu Ming berada di area gerbang luar dan tidak dapat menemukannya sama sekali, tetapi Lu Ming sekarang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area gerbang dalam, tetapi dia dapat mencari sesuatu. Siapa yang kamu cari? Lu Ming berpikir, dan tiba-tiba matanya berbinar, teringat pada bulan Linglong. Seketika, Lu Ming mengeluarkan jadeton dan mengirim pesan kepada Yue Linglong. Tanpa diduga, tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk menerima balasan. Yue Linglong memintanya untuk menunggunya di luar Menara Senmai, dan dia akan datang setelah beberapa saat. Tak lama kemudian, pelangi cahaya terbang ke arah ini, lalu sesosok jatuh di depan Lu Ming. "Kalian, lama sekali menghubungiku." Yue Linglong menyipitkan mata ke arah Lu Ming. "Haha, aku sibuk berlatih selama ini, aku lupa." Lu Ming tersenyum canggung. "Bagaimana kalau kau mencariku sekarang?" Yue Linglong bertanya sambil mengedipkan mata. "Saya ingin bertanya tentang seseorang. Saya tidak mengenal siapapun di area pintu dalam, jadi saya akan bertanya terlebih dahulu." Kata Lu Ming, "Aku tahu kau ada hubungannya denganku. Katakan, siapa yang ingin kau tanyakan? Aku ada di area pintu bagian dalam. Bisa dikatakan kau tahu segalanya dan mengetahui segalanya. Jika kau memintaku untuk bertanya, kau orang yang tepat." Yue Linglong berkata dengan bangga. "Saya ingin bertanya, apakah Anda kenal orang Yuexin?" Lu Ming bertanya. Yuexin. Mata Yue Linglong tiba-tiba melotot, dengan hati-hati melirik Lu Ming, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan dengan Yuexin? Apakah kamu anak haramnya di luar?" Berbicara tentang bagian belakang, mata Yue Linglong menjadi cerah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat baru. Lu Ming penuh dengan garis-garis hitam di dahinya. Apa yang dipikirkan gadis ini tentang kepalanya? Jangan menebak-nebak, aku hanya dipercaya oleh seseorang untuk datang ke Yuexin. Jalan Yueling, benarkah bukan anak haram? Yue Linglong tampak enggan bertanya lagi. Kelopak mata Lu Ming melonjak, dia merasa tercekik, dan menggertakkan giginya, sama sekali tidak. "Oh, kalau begitu kamu yang dipercaya. Apa yang kamu lakukan dengan Yuexin?" Yue Linglong bertanya lagi. "Bawa sesuatu, bawa kalimat."
kata Lu Ming. Oh, orang yang mempercayakanmu itu bukan mantan kekasih Yuexin. Yue Linglong mengedipkan matanya, api gosip sedang berkobar. Lu Ming melonjak dalam hatinya, dan benar-benar dikatakan oleh gadis itu, tetapi ekspresi di wajahnya tetap tidak berubah, berkata, aku tidak tahu tentang ini, aku bilang kamu banyak bertanya, apakah kamu tahu siapa Yuexin? Omong kosong, tentu saja aku tahu. Yuexin adalah bibiku, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yue Linglong cemberut. Bibi, bibi. Lu Ming tercengang, tidak pernah menyangka kalau hati bulan yang dicari Fazu ternyata adalah bibi Yue Linglong. Ini terlalu kebetulan. Benarkah bibimu? Lu Ming mengajukan pertanyaan lain, dan merasa bahwa gadis penanya ini tidak terlalu dapat diandalkan. Omong kosong, tentu saja dia bibiku. Kalau kau tidak percaya, aku akan mengajakmu menemuinya. Yue Linglong cemberut, wajahnya bangga, berbalik dan terbang ke satu arah. Lu Ming segera mengikutinya. Di area gerbang dalam Kongsuanzong, ada beberapa gunung besar dan tak tertandingi yang saling terkait, dan ada puncak-puncak aneh yang tak terhitung jumlahnya dan hamparan luas. Mereka terbang beberapa saat, dan Yue Linglong terbang menuju sebuah gunung. Di puncak gunung, ada awan dan kabut, dan bunga-bunganya indah, sungguh indah. Di kejauhan, Anda dapat melihat hutan bambu. Di depan hutan bambu, ada sebuah danau. Di antara hutan bambu dan danau, ada sebuah bangunan. Pada saat ini, di sebuah paviliun di tepi danau, seorang wanita sedang menaburkan beberapa butir emas ke dalam danau. Tiba-tiba, seekor ikan mas emas melompat keluar dari danau untuk memperebutkan butir-butir tersebut. Tante, jauh di sana, Yue Linglong menangis. Wanita itu berbalik ketika mendengar suara itu dan mengungkapkan wajah aslinya. Wanita yang cantik sekali. Hati Lu Ming tergerak, wanita itu tampak seperti berusia 30-an. Dia masih terlihat cantik, dan dia adalah kecantikan yang langka. Apakah ini Yuexin? Sebuah pikiran terlintas di hati Lu Ming. Itu kamu, gadis. Bagaimana menurutmu hari ini? Wanita itu tersenyum. Bibi, apakah aku tidak merindukanmu? Aku datang untuk menemuimu secara khusus. Yue Linglong Jiao tersenyum. Aku masih belum mengenalmu gadis, katakanlah, ada apa denganku? Jalan wanita, jelas, wanita ini adalah Yuexin. Bibi, aku memang datang untuk menemuimu, dan kebetulan ingin melakukan sesuatu yang kecil. Yue Linglong memuntahkan lidahnya karena merasa bersalah, lalu menatap Lu Ming dan berkata, itu dia bilang ada sesuatu yang ingin dia temukan padamu. Ada yang bisa kutemukan. Yuexin menatap Lu Ming, sedikit penasaran. Permisi, apakah Anda Yuexin? Lu Ming mengepalkan tinjunya. Ya, namaku Yuexin. Kenapa kau mencariku? Jalan jantung bulan. Senior, beginilah masalahnya. Aku dipercaya oleh seseorang untuk membawakan sesuatu untuk senior. Bagaimanapun juga, Lu Ming mengeluarkan belati yang diberikan Fazu kepadanya. Ini, saat melihat belati Lu Ming, tubuh Yue Xinjiao bergetar, dan matanya sangat rumit, memperlihatkan warna ingatan. Untuk waktu yang lama, Yue Xin menghela nafas dan berkata, apakah orang yang memberimu belati itu bernama Fa Ming? Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Dia, apa lagi yang dia katakan? Yuexin bertanya lagi. Dia bilang dia kasihan padamu. Lu Ming mengulangi kata-kata Fazu. Tubuh Yuexin semakin gemetar, dan kabut muncul di matanya. Setelah beberapa lama, dia menghela napas lagi dan berkata, dia tidak merasa kasihan padaku, tetapi aku merasa kasihan padanya. Jika kamu melihatnya lain kali, kamu akan mengatakan kalimat ini. Bahwa dia, belati ini, aku akan tinggal, pergi. Akhirnya, Yuexin mengambil belati itu, melambaikan tangannya, dan berjalan menuju sebuah rumah, sosoknya tampak kesepian. Apa yang terjadi? Lu Ming merasa segala sesuatunya agak rumit. Lu Ming, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sepertinya tebakanku benar. Ternyata mantan kekasih bibiku yang datang kepadamu. Setelah Yuexin pergi, mata Yue Linglong dipenuhi api gosip yang membara, menatap pendaratan dengan rasa ingin tahu. Ayo, kita pergi dulu sebelum kita bicara. Lu Ming berkata sambil berjalan keluar, Yue Linglong mengikutinya dari dekat, berderak dan mengajukan banyak pertanyaan. Akhirnya aku tahu, saat kakekku menikah dengan bibiku, ternyata bibiku tidak mau, dan akhirnya terjadilah keributan besar. Jalan Yue Ling, bibimu sudah menikah.
Lu Ming terkejut. Ya, dulu memang banyak masalah, tapi akhirnya bisa diredakan oleh kakekku, tapi ku dengar juga kalau aku belum lahir. Jalan Yueling. Tidak heran, Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Yuexin berkata dia kasihan pada Fazu. Fazu selalu merindukan Yuexin, tetapi Yuexin telah menikahi wanita lain. Hai, Lu Ming juga menghela napas, tidak tahu bagaimana cara memberitahunya saat berikutnya dia bertemu Fazu. Inilah kenyataan, kenyataan begitu tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming mengesampingkan hal ini, dan dia berjanji kepada Fazu bahwa masalah itu sudah selesai. Adapun yang lain, dia tidak berdaya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Bagaimana kamu tahu karya suci Kong Xuanzong? Bagaimana kamu bisa berlatih? Lu Ming bertanya, apakah kamu ingin berlatih keterampilan ilahi yang sakral? Ini mungkin agak sulit. Pertama, tunggu sampai kamu melangkah ke alam ilahi sejati dan menjadi murid pintu batin. Kemudian kamu perlu menunjukkan bakat luar biasamu. Setelah serangkaian ujian, kamu membuktikan bahwa kamu setia kepada Kong Xuanzong Geng bukanlah penyamaran yang dikirim oleh kekuatan sektarian lain, sehingga akan diajarkan. Jalan Yueling. Sangat sulit. Lu Ming terdiam. Sangat sulit. Kamu harus tahu bahwa seluruh Kaisar Xuanzong hanya memiliki 2 karya suci. Sebagai harta karun Zenzong, jika kamu ingin mempelajari karya suci yang lengkap, syaratnya terlalu keras. Paling-paling, kamu hanya dapat mempelajari yang tidak lengkap. Jalan Yueling. Tidak lengkap. Di mana saya bisa belajar yang belum lengkap? Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia tidak memerlukan yang lengkap dan yang tidak lengkap untuk mempraktikkan keterampilan ilahi lainnya. Dia hanya perlu menumbuhkan secercah kekuatan ilahi. Itu bisa ditukar dengan paviliun kitab suci Tibet, asalkan Anda bertanya kepada para tetua yang menjaga paviliun kitab suci Tibet, tetapi harganya sangat mencengangkan. Bobot kedua adalah 100.000, harganya telah berlipat ganda, dan tingginya menakutkan. Kuncinya adalah tidak ada yang lengkap dan bermanfaat. Jalan Yueling. Dapat ditukar. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak membutuhkan yang lengkap sama sekali, asalkan bobot pertama sudah cukup. Jika dia menjadi bobot pertama, dia bisa mengolah sinar kekuatan ilahi dan menyalakan api ilahi. Ini sudah cukup bagi Lu Ming. Namun dia segera mendesah. Bobot pertama adalah 50.000 poin. Harga ini sungguh sangat tinggi. Bahkan jika dia sekarang mengubah kristal yang tersisa menjadi poin, dia hanya memiliki lebih dari 10.000 poin, yang masih terlalu jauh. Xuanzong kosong, di mana saya bisa mendapatkan poin? Lu Ming bertanya lagi. Tempat untuk mendapatkan poin, tentu saja, adalah aula misi. Zongmen akan merilis serangkaian tugas. Anda bisa mendapatkan poin selama Anda menyelesaikan tugas di dalamnya. Namun, saya sarankan Anda tidak mengambil tugas tersebut, itu tidak akan berhasil. Jalan Yueling. Mengapa? Lu Ming bertanya. Karena ada batasan level untuk mengambil tugas, Anda sekarang menjadi murid luar dan hanya dapat mengambil tugas level terendah. Tugas-tugas tersebut seringkali membutuhkan waktu dan usaha, dan imbalannya masih sangat rendah. Banyak dari mereka yang memberikan hadiah 1 poin, 2 poin, hingga tidak lebih dari 10 poin. Jalan Yueling. Lu Ming terdiam sesaat, dan dia hanya punya 1 atau 2 poin untuk 1 tugas. 50.000 poin itu akan menjadi tahun monyet. Namun, jika Anda ingin mendapatkan poin dengan cepat, Anda akan segera mendapatkan kesempatan emas. Yue Linglong tiba-tiba tersenyum. Kesempatan apa? Lu Ming bertanya. Alam rahasia Yulong, dalam beberapa hari, alam rahasia Yulong akan dibuka. Selama kamu memasuki alam rahasia Yulong dan mendapatkan beberapa harta, kamu dapat menukar banyak poin. Jalan Yueling. Alam rahasia Yulong. Lu Ming penasaran. Dia mendengarnya untuk pertama kalinya. Ya, alam rahasia Yulong hanya dibuka sekali dalam 100.000 tahun, dan hanya di bawah alam dewa yang sebenarnya seseorang dapat masuk, jadi ini adalah surga bagi para murid luar, dan kemudian semua murid luar yang kuat akan masuk. Ada 2 jenis harta karun di alam rahasia naga, satu adalah binatang naga dan yang lainnya adalah bunga lunas. Selama Anda mendapatkan inti naga kuk atau lunas bunga lunas, Anda dapat menukar banyak poin. Sebelumnya, 1 inti binatang atau lunas dengan bunga lunas dapat ditukar dengan 100 poin. Jalan Yueling. 100 poin. Lu Ming tercengang.
100 poin, jika Anda menukarnya dengan senjing, tetapi 1 juta senjing, harganya sangat menakjubkan. Jika Anda bisa mendapatkan 100 inti binatang, atau lunas dengan 100 bunga lunas, bukankah Anda punya 10.000 poin? Jika 500, tatapan mata Luming menjadi tajam. Kalau begitu, langkah pertama dari keterampilan suci adalah menebus poin. Ya, hadiahnya sangat menakjubkan, bahkan banyak murid dalam yang iri, tetapi aku tidak bisa masuk. Aku katakan kepadamu, sebenarnya, banyak orang di daftar dewa virtual pintu luar sudah dapat menyerang alam dewa sejati, tetapi mereka telah menekan kultivasi adalah menunggu alam hantu setiap 100.000 tahun sekali. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana? Buka 3 hari lagi, kalian mau pergi bersama? Jalan Yueling. Tentu saja pergi. Luming berkata, tidak bodoh. Kalau begitu, mari kita tunggu beberapa hari lagi dan pergi lagi beberapa hari kemudian. Yue Linglong berkata, lalu keduanya datang ke Menara Senmai dan berlatih selama beberapa hari. 3 hari kemudian, Luming dan Yue Linglong terbang keluar dari area gerbang dalam dan menuju area gerbang luar. Pintu masuk ke alam rahasia naga berada di sebuah istana besar di area gerbang luar. Aula ini biasanya tertutup, dan hanya akan dibuka saat Anda hendak membuka alam naga tersembunyi. Dalam beberapa hari terakhir, Luming telah mempelajari lebih banyak tentang alam rahasia Yulong. Luasnya alam semesta, luasnya keluasan, adalah dunia ribuan, dunia yang paling sempurna dan stabil. Di sekitarnya, akan ada beberapa dunia kecil, seperti Tianji Yuanji, serta beberapa alam rahasia. Alam rahasia ini lebih maju daripada banyak dunia kecil, dan terhubung erat dengan alam semesta yang luas. Makhluk-makhluk dari dunia 1000 kecil, yang telah mencapai tingkat kultivasi setengah dewa, berada di akhir. Jika mereka ingin terus naik, mereka harus memasuki alam semesta yang luas. Namun di beberapa alam rahasia, para dewa dan makhluk yang lebih kuat pun dapat lahir. Alam rahasia Yulong adalah alam yang sangat rahasia. Ketika Luming dan Yue Linglong datang ke sini, mereka mendapati istana sudah penuh sesak dengan orang. Murid-murid luar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Itu Luming. Begitu Luming datang, banyak orang mengenali Luming. Pada saat itu, Luming menjadi terkenal dalam satu pertempuran, kehilangan 3 dewa perawan berturut-turut, dan ketenarannya menyebar sejak lama. Hah, anak ini juga akan memasuki alam naga, atau menyingkirkannya di dalam. Seseorang mencibir dalam hati dan tatapannya dingin. Lagi pula, banyak sekali orang yang berpikiran seperti itu. Aduh. Pada saat ini, beberapa lelaki tua berambut putih terbang dari kejauhan dan datang ke istana. Yang lebih tua dari pintu dalam ada di sini, pintunya akan segera terbuka. Banyak orang merasa bersemangat. Banyak perilaku kultivasi orang telah mampu menerobos alam dewa nyata, tetapi mereka ditekan keras di puncak dewa virtual, yaitu ketika alam rahasia naga dibuka, sehingga mereka dapat memancing. Sebanyak 3 tetua dari gerbang dalam turun di depan gerbang istana, lalu melambaikan kekuatan suci mereka. 3 kekuatan suci meledak di gerbang istana. Gemuruh, gerbang istana bersinar, dan suara gemuruh keras terdengar, perlahan-lahan membukanya. Namun, di atas gerbang, masih ada lapisan topeng yang harus diblokir. Dalam misteri naga, binatang naga dan bunga tulang naga memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup tidak hanya akan mendapatkan inti binatang dan tulang naga, tetapi akan jatuh, sehingga hanya serangan yang dapat dilakukan. Hanya mereka yang mengenakan tirai cahaya ini yang dapat memasuki alam rahasia naga. Sekarang pergilah. Ingat, kalian hanya punya waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalian harus kembali ke tempat ini, kalau tidak kalian akan dikurung. Seorang tetua pintu dalam mengumumkan. Pergi. Tiba-tiba sekelompok murid luar bergegas menuju gerbang. Gerbang ini memiliki tinggi 100 meter dan lebar puluhan meter, sehingga dapat menampung ratusan orang sekaligus tanpa masalah. Ledakan. Kelompok murid luar ini masing-masing melancarkan serangan dahsyat dan membombardir topeng di gerbang, yang bergetar hebat. Namun, sebagian besar orang terhalang, dan hanya beberapa orang yang menembus topeng, memasukinya, dan menghilang setelah sekejap. Sial, aku tak percaya, hancurkan saja untukku.
Seseorang berteriak untuk menunjukkan kekuatan bertarung terkuat, tetapi tetap tidak dapat membuka topeng itu. Satu pemborosan, jangan halangi jalan ke sana. Di belakang, orang-orang lain menyerbu masuk, berteriak keras, dan kekuatan suci bergulir keluar, mencoba menghancurkan orang-orang di depan. Kamu adalah sampah. Orang yang ada di depan sangat marah dan menembak secara tiba-tiba, tetapi setelah berhadapan dengan orang yang ada di belakang, dia memuntahkan darah dan mengenai topengnya, wajahnya menjadi pucat. Dong Fang Hao, wajah pria itu pucat, dan pria yang menembaknya dari belakang adalah Dong Fang Hao. Sampah, keluar. Dong Fang Hao menepis minuman dingin itu, melambaikannya, menerobos tirai cahaya, dan memasuki aula. Kalau tidak bisa mendobrak kap mobil, biarkan saja, jangan halangi jalan. Suara seorang tetua pintu dalam terdengar. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi bergulir keluar dan menerbangkan mereka yang tidak bisa memecahkan topeng. Aduh, aduh. Seseorang terus melesat maju, meledakkan topeng dan memasuki aula. Dengan kekuatan tempur 9 kali lipat dari alam dewa palsu, kau bisa menerobosnya. Pada saat ini, Lu Ming sudah melihat bahwa kucing itu lelah. Topeng itu dapat dihancurkan asalkan memiliki kekuatan 9 kali lipat dari alam dewa palsu, dan topeng itu tidak dapat dihancurkan tanpa kekuatan 9 kali lipat dari alam dewa palsu. Lu Ming, ayo cepat masuk. Yue Linglong berteriak dan terbang ke depan, Lu Ming juga terbang ke depan, dan tiba di perisai cahaya gerbang. Yue Linglong melambaikan telapak tangannya, dan topeng itu runtuh seperti gelombang air. Dia melesat dan memasuki topeng itu. Lu Ming melancarkan pukulan dan juga menembus topeng itu untuk memasukinya. Di dalam gerbang itu terdapat aula kosong yang besar. Di tengah aula, terdapat pusaran hitam besar, yang merupakan pintu masuk ke alam rahasia naga. Keduanya melesat dan bergegas ke pusaran, dan langit pun berputar. Pada saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dirinya muncul di sebidang tanah kuning, di sebelahnya, diikuti oleh Yue Linglong. Pergilah, carilah perburuan binatang naga dan bunga lunas, dalam waktu 3 bulan, dalam sekejap mata. Yue Linglong berkata bahwa mereka berubah menjadi pelangi dan terbang menuju kejauhan. Alam rahasia naga itu luas dan tak terbatas. Aku tidak tahu seberapa besarnya. Bagaimanapun, Lu Ming merasa bahwa itu setidaknya jauh lebih besar daripada alam dewa jahat di alam surga. Keduanya telah terbang selama beberapa jam, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Yang terlihat hanyalah hamparan loes yang tak berujung. Kami berdua sangat tidak beruntung. Saat kami masuk, kami benar-benar dipindahkan ke sebidang tanah kuning ini. Sebidang tanah kuning ini sunyi senyap. Tidak ada binatang hantu dan bunga tulang naga sama sekali. Yue Linglong berkata dengan nada getir. Lu Ming juga sedikit tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain bergegas melanjutkan jalan. Setelah terbang selama 2 jam, gunung-gunung perlahan-lahan muncul di depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di antara beberapa puncak terdengar suara gemuruh. Itu binatang Yulong. Mata Yue Linglong berbinar. Keduanya melaju kencang dan terbang menuju gunung. Namun saat itu, pelangi cahaya muncul di arah lain juga, dan terbang menuju puncak gunung. Mereka adalah murid-murid luar lainnya. Lu Ming meliriknya dan menemukan selusin orang. Kita percepat. Yue Linglong menghirup tubuhnya, dan tubuhnya bekerja seperti cahaya warna-warni. Ledakan. Pada saat ini, beberapa tekanan kuat datang dari atas langit. Tekanan itu seperti air pasang, menekan ke segala arah, dan Lu Ming, serta beberapa murid lainnya, diselimuti olehnya, yang sangat mendominasi. Kemudian, 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, turun dan berdiri di depan semua orang. Binatang naga daerah ini milik kita berdua, kau, pergi. Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, melirik beberapa orang ke arah Lu Ming, penuh dengan kesombongan. Terlebih lagi, nadanya penuh dengan ancaman yang kuat. Seolah-olah dia telah mengatakannya, orang lain harus mengikutinya. Lu Yang berada di peringkat ke-35 dalam daftar dewa palsu, dan Fang Ye berada di peringkat ke-37. Seseorang berseru dan mengenali keduanya. Kok kita jadi sial banget, padahal kita baru ketemu mereka berdua pas kita datang. Sepertinya kita hanya bisa pergi. Beberapa murid luar memiliki wajah yang buruk rupa, tetapi mereka juga penuh dengan ketidakberdayaan.
Mereka yang dapat memasuki alam rahasia naga Nether semuanya memiliki kekuatan 9 kali lipat dewa palsu. Namun, itu hanya 9 kekuatan berat dewa palsu, yang jauh dari kesombongan daftar dewa palsu. Secara khusus, 50 arogansi teratas dalam daftar dewa palsu, masing-masing dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk hidup di bawah kekuatan dewa sejati. Dikatakan bahwa 30 Tianjiao teratas bahkan dapat bersaing untuk keberadaan dewa sejati. Meskipun Luyang dan Fang Ya hanya berada di peringkat 35 dan 37, tetapi mereka adalah pasangan. Mereka ahli dalam seni serangan gabungan. Keduanya bekerja sama untuk melawan 30 Tianjiao teratas. Umumnya, 9 dewa berada jauh dari mereka. Lebih dari selusin murid luar, meskipun tidak mau, perlahan-lahan mundur. Namun, Lu Ming dan Yue Linglong tidak mundur. Kamu tidak pergi. Luyang menatap Lu Ming dan Yue Linglong, cahaya dingin melintas di matanya. Mundur, kenapa kau mau mundur? Kalau sudah bertemu dengan monster naga, inti monster naga itu bergantung pada kemampuannya sendiri. Lu Ming berkata dengan ringan. Wah, kamu percaya diri sekali. Tatapan mata Luyang semakin dingin dan dia berkata, kamu tidak berada di gerbang alam rahasia naga. Tidak ada larangan membunuh. Apakah kamu mengerti? Inilah ancaman Chi Guo Guo. Maksudnya jelas, jika Lu Ming tidak mundur, maka tinggallah di sini selamanya. Banyak sekali omong kosongnya, keluar saja atau keluar saja. Lu Ming melangkah maju, memarahi secara langsung, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Tidak banyak waktu, sepotong binatang naga yang mengerikan, atau lunas bunga lunas, semuanya adalah poin dan uang. Lu Ming ingin menebus metode sihir suci, sudah berbulan-bulan ini, tetapi tidak ada waktu dan pihak lain buta. Pengadilan kematian, Lu yang minum dengan dingin, dan menunjuk seperti pedang, menunjuk ke arah Lu Ming. Di jari-jarinya, cahaya pedang meledak, sangat tajam, dan raungan mengerikan dikirim, membunuh Lu Ming. Ledakan, Lu Ming melancarkan pukulan, dan semangatnya mendidih, menghantam jari-jari Luyang. Klik. Jari Luyang langsung patah, terpelintir menjadi bengkok, dan wajahnya berubah menjadi warna hati babi, menjerit, mundur berkali-kali, semburan darah muncrat keluar. Apa? Murid-murid luar lainnya yang telah mundur, melihat pemandangan ini dan membuka mulut mereka karena terkejut. Setelah konfrontasi, Luyang menjadi tak terkalahkan. Saya mengenalinya, itu Lu Ming, dia Lu Ming. Seseorang memanggil. Apa? Dia adalah Lu Ming. Lu Ming yang mengalahkan Dong Fang Hao, Huang Chengan, dan Scorpion satu demi satu. Ya, itu dia. Mengerikan, dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, dan kekuatan bertarungnya menjadi lebih kuat lagi. Yang lainnya berseru, kamu adalah Lu Ming. Wajah Lu yang begitu garang, dia menatap ke arah tanah. Gulungan, Lu Ming minum dengan dingin. Baiklah, aku akan melihat apakah kamu punya keterampilan, Fang Ya, mari kita bergabung. Luyang berteriak, ini bagus. Fang Ya melintas ke arah Luyang. Ken, dua suara pedang saling beradu, pedang panjang Luyang dan Fang Ya keluar dari sarungnya, dan dua pedang melesat ke langit. Kemudian, kedua pedang itu saling bertautan dan menghantam ke arah pendaratan. Pedang itu tak berujung dan kekuatannya luar biasa. Keduanya melesat dengan sekuat tenaga, dan tenaganya bahkan lebih dahsyat dari Scorpion yang asli. Namun, kekuatan tempur Lu Ming tidak seperti dulu lagi. Selama bertahun-tahun, dia telah berturut-turut melatih 3 macam keterampilan ilahi Wang Pin, dan juga telah membudidayakan 3 api ajaib. Selain itu, basis kultivasinya telah menembus 5 tingkat alam dewa virtual, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat pertama kali bertarung dengan Scorpion dan yang lainnya. Berdengung, Lu Ming mengeluarkan tombaknya dan mengayunkannya. Senjata ini tidak memperlihatkan 3 pemusnahan dunia, tetapi hanya menggunakan keterampilan ilahi yang tidak lengkap. Penembak dan Jiang Wang bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Kapan? Suara tabrakan, seperti guntur dan ledakan, setelah lebih dari 10 tabrakan berturut-turut, Luyang dan Fang Ya mundur dan berjalan kembali sejauh ribuan kilometer sebelum berhenti. Wajah mereka berdua pucat, dan darah terus mengalir dari sudut mulut mereka. Sebuah lubang muncul di tubuh mereka berdua. Kali ini, begitu berada di dekatmu, keluarlah. Lu Ming minum dengan dingin.
Ekspresi Luyang dan Fang Ya tampak jelek, tetapi dengan kengerian yang mendalam di mata mereka, mereka mengerti bahwa mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming. Pergi. Keduanya berubah menjadi dua lampu pelangi dan langsung pergi. Sangat kuat, Lu Ming sangat kuat, Luyang dan Fang Ya telah bergabung, dan mereka bahkan bukan lawannya. Baru 5 atau 6 tahun, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan tempurnya saat ini mungkin berada di peringkat 30 teratas di alam Dewa Kekosongan, tidak, atau bahkan 20 teratas. Murid-murid luar yang menyaksikan Lu Ming dan Luyang Fangya bertarung, dan ada gelombang yang bergejolak di hati mereka. Kamu ingin tinggal di sini dan bersaing denganku. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke murid-murid luar. Wajah para murid di luar berubah. Apakah Anda bercanda untuk bersaing dengan Lu Ming? Tiba-tiba, satu persatu terbang menjauh. Lu Ming, tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Yue Linglong menatap Lu Ming, dan wajahnya terkejut. Meskipun dia tahu kekuatan Lu Ming mungkin tidak lemah, dia tidak menyangka akan sekuat itu. Ayo kita pergi dan berburu binatang naga itu. Lu Ming tersenyum dan terbang menuju beberapa puncak. Mengaum, mengaum. Ketika Lu Ming dan keduanya sudah dekat dengan beberapa puncak gunung, beberapa binatang naga muncul di puncak gunung tersebut. Binatang Yulong, agak mirip harimau, tingginya 5 meter dan panjangnya 10 meter. Binatang ini ditutupi sisik hitam dan memiliki 2 tanduk naga di kepalanya. Mengaum, mengaum. Beberapa binatang naga hantu meraung, dan kaki belakang mereka menendang beberapa pita hitam, menyerbu ke arah Landing Ning dan Yue Linglong. Sangat cepat, jantung Lu Ming bergetar, tombaknya bergetar, dan dia melepaskan beberapa tembakan berturut-turut. Beberapa tombak menembus dan menusuk alis 3 binatang naga berkepala. Ding, ding. Tombak itu menusuk alis binatang Yulong, menimbulkan suara benturan emas dan besi. Akan tetapi, Lu Ming juga merasakan suatu kekuatan besar, mengalir di sepanjang tombak itu, menggetarkan lengannya dan sedikit kesemutan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming sedikit terkejut, dia bisa merasakan bahwa beberapa binatang naga ini semuanya berada di alam 9 alam berat, tetapi kekuatannya sangat menakjubkan. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia dapat menggerakkan lengannya sedikit di alam dewa palsu, tetapi tidak banyak. Yang lebih mengejutkan Lu Ming adalah setelah binatang naga berkepala 3 itu diusir, kepalanya menggeleng, dan tidak terjadi apa-apa. Pertahanan yang luar biasa. Jika 9 binatang buas lainnya dari alam dewa Nether ditusuk oleh tombak panjang Lu Ming, pasti akan ada beberapa lubang lagi dan mereka jatuh di tempat. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang naga berkepala 3 itu meraung, kemudian di antara gunung-gunung muncul beberapa binatang naga berkepala. Membunuh. Lu Ming juga membunuh masa lalu, menjalankan kekuatan dewa dengan seluruh kekuatannya, 4 dewa dalam tubuh terbakar, dan 3 kekuatan tingkat raja bercampur dengan kekuatan dewa, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Binatang naga itu meraung, cakarnya tajam bagai pedang, mencengkeram ke arah pendaratan, angin menjerit, ketakutan. Benturan, benturan, benturan. Setelah kedua belah pihak saling bertabrakan terus-menerus, Lu Ming masih lebih kuat. Tombak itu terhunus pada binatang naga berkepala 3. Kekuatan ke-15 terus meledak dan menghantam binatang naga berkepala 3 itu. Namun, setelah diserang dan terbang, binatang Yulong menggelengkan kepalanya dan menggoyangkan tubuhnya seolah-olah semuanya baik-baik saja. Kekuatan ini, Lu Ming terkejut. Kekuatan Yulong Beast benar-benar melampaui ekspektasinya. Tidak heran, beberapa tetua dari pintu dalam mengatakan bahwa bunga lunas nuklir binatang naga memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan hanya mereka yang menembus tirai cahaya yang dapat masuk. Lu Ming menyimpulkan bahwa bahkan dengan kekuatan 9 berat dewa palsu, itu masih jauh dari menjadi lawan dari binatang naga. Jika Anda ingin memburu binatang naga, hanya mungkin untuk bergabung dengan banyak orang. Di sisi lain, Yue Linglong juga bergandengan tangan dengan beberapa naga. Sebuah cambuk lembut muncul di tangan Yue Linglong, cambuk lembut itu melambai, dan langit penuh dengan bayangan cambuk, menjebak beberapa binatang naga hantu di tengahnya. Kekuatan yang bagus. Kekuatan Yue Linglong juga melampaui harapan Lu Ming. Latihan kultivasi Yue Linglong adalah 9 kali lipat alam dewa palsu, tetapi Lu Ming merasa bahwa Yue Linglong tidak lebih lemah daripada banyak Tian Jiao, yang sangat tinggi dalam daftar dewa palsu.
Namun, status Yue Linglong bukanlah orang biasa. Dia bukanlah murid luar, dia tinggal langsung di dalam. Kong Xuanzong, tidak banyak contoh seperti itu. Keturunan banyak orang besar dibudidayakan secara langsung di pintu bagian dalam. Mereka tidak akan bergabung dengan jajaran murid pintu luar. Secara alami, mereka tidak akan memasuki daftar dewa virtual, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Mengaum, mengaum. Binatang Yulong terus-menerus dipompa oleh Lu Ming, mengeluarkan raungan yang hebat, mendesah di udara, dipenuhi dengan lapisan api hitam, menatap suara pendaratan, dan bergegas ke Lu Ming lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit bersama-sama. Namun, kekuatan pertahanan binatang Yulong benar-benar luar biasa. Ia terus-menerus diserang oleh Lu Ming, tetapi seperti tidak ada apa-apanya, Lu Ming sama sekali tidak dapat menembus pertahanan lawan. Lu Ming mampu menghancurkan beberapa binatang naga hantu dengan kekuatan, tetapi tidak dapat menghancurkan pertahanan lawan dan sulit dibunuh. Tidak, pasti ada cacatnya. Asal kau menemukan cacat pada binatang naga itu, kau bisa membunuhnya. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Jika tidak ada cacat, bagaimana orang-orang yang datang 100.000 tahun lalu atau 200.000 tahun lalu bisa membunuh mereka? Jika Lu Ming saja tidak bisa membunuh, maka di bawah dewa sejati, tidak banyak orang yang bisa membunuh. Memikirkan hal ini, Lu Ming mulai menjelajah. Tombak itu terus-menerus menusuk binatang naga di lokasi yang berbeda. Akhirnya, setelah ratusan percobaan, Lu Ming akhirnya menemukan kelemahan Yulong Beast. Engah, Lu Ming melepaskan tembakan dan menusukkannya tepat pada leher binatang Yulong. Binatang Yulong meraung, darah mengalir, lalu jatuh ke tanah, berkedut beberapa kali, dan kehilangan vitalitasnya. Leher adalah kunci binatang naga. Yue Linglong, serang leher mereka. Lu Ming menangis. Aduh, aduh. Ya, serangan Yue Linglong berubah, cambuk lembutnya menjadi lebih keras, menusuk seperti tombak. Engah, cambuk lembut menusuk leher naga hantu dan membunuhnya. Itu benar-benar leher. Yue Linglong sangat bersemangat dan melancarkan serangan balik yang gila. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melancarkan serangan, dan senjatanya terus-menerus ditusuk. Meskipun binatang Yulong berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, bagaimanapun juga sulit untuk menghindarinya, dan Lu Ming terbunuh satu persatu. Di sisi lain, Yue Linglong juga membunuh dua binatang naga terakhir. Selanjutnya, keduanya menggali beberapa inti binatang dari dada binatang Yulong. Total ada 6 inti binatang, 3 untuk satu orang. Inti hewan semacam ini dapat digunakan untuk memurnikan pil ilahi, dan memiliki efek yang sangat hebat. Bahkan bermanfaat bagi dewa sejati dan dewa. Kalau tidak, harganya tidak akan terlalu mahal. Lu Ming menunjukkan ekspresi bahagia, inti binatang, yang 100 poin, setara dengan 1 juta kristal dewa. Ayo, lanjutkan. Tatapan mata Lu Ming tajam, lalu dia terbang maju bersama Yue Linglong. Mengaum, mengaum. Seberapa jauh pun mereka belum terbang, terdengar suara gemuruh di depan, sedikitnya selusin binatang naga, melompat di pegunungan, berlari ke arah sisi ini. Kami tidak mendatangimu, tapi kamu sendiri yang datang ke pintu, itu sudah tepat. Lu Ming tertawa dan membantai lebih dari 10 binatang naga hantu. Kekuatan binatang Yulong sangat kuat dan menakjubkan. Namun, karena ia mengetahui poin-poin penting, tidak terlalu sulit untuk menghadapi kekuatan tempur Lu Ming. Lu Ming dan Yue Linglong bergabung, dan tak lama kemudian, mereka membunuh belasan binatang naga, dan masing-masing mendapat 7 potong. Menambahkan 3 bagian sebelumnya, menjadi 10 bagian, yang dikonversi menjadi poin, yaitu 1000 poin. 1000 poin dapat ditukar dengan keterampilan sihir Wang Pin yang lebih buruk. Kecepatan mendapatkan poin membuat Lu Ming merasa sangat senang. Tentu saja, ini juga milik mereka. Mereka memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan memburu hantu serta binatang buas. Ini adalah kecepatannya. Tidak mungkin orang lain bisa secepat itu. Umumnya, para pengikut luar 9 dewa palsu, sekalipun mengetahui kelemahan binatang naga, perlu bergandengan tangan dengan banyak orang untuk dapat membunuh binatang naga. Jika Anda bertemu selusin atau lebih binatang naga sekaligus, Anda tidak akan mampu menghadapi mereka sama sekali, Anda hanya bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia mendapat 1000 poin inti binatang naga, jadi Lu Ming sangat bersemangat,
hendak melanjutkan perjalanan bersama Yue Linglong, memburu lebih banyak binatang naga. Ledakan. Tiba-tiba, di dataran tinggi, suatu paksaan yang kuat merasuki ke bawah, penuh dengan udara raja, dan kemudian, beberapa anak muda, perlahan-lahan mendarat dari dataran tinggi. Huang Chengan. Mata Lu Ming sedikit menyipit, dan totalnya ada 3 pemuda, salah satunya adalah Huang Chengan, yang menempati peringkat ke-98 dalam daftar dewa palsu. Tentu saja, setelah Lu Ming mengalahkan 3 orang berturut-turut dan mengalahkan harimau kalajengking ke-51, peringkat Huang Chengan turun 1 dan turun ke posisi 99. Yang dipedulikan Lu Ming bukanlah Huang Chengan, melainkan 2 orang lainnya, terutama si pemuda berbaju hitam. Pemuda berbaju besi hitam ini bertubuh kekar dan tinggi. Baju besi hitam menutupi seluruh tubuhnya, bahkan telapak tangannya pun tertutup baju besi hitam, hanya satu kepala yang terlihat, dan penuh dengan roh raja. Dao gila, ini Xiao Bawang Dao Dao. Yue Linglong berseru pelan setelah melihat baju besi hitam muda itu. Itu dia. Lu Ming juga tergerak. Selama waktu ini, dia juga mengenal beberapa karakter peringkat atas dalam daftar dewa palsu. Si pengganggu kecil itu marah, dan peringkat daftar dewa virtual sungguh mencengangkan, yaitu kelima. Ini adalah karakter yang sangat mengerikan, sangat kuat, seluruh pintu luar dapat menekan murid pintu luarnya, dan menghitungnya dengan satu telapak tangan. 10 teratas daftar dewa palsu semuanya memiliki rekor yang menakjubkan, dan mereka pernah mengalahkan keberadaan alam dewa sejati. Ini mengerikan, seperti harimau kalajengking, tetapi begitu lolos ke tangan alam dewa sejati, dan dikalahkan, itu benar-benar berbeda, dan ada perbedaan 18.000 mil. Dikatakan bahwa keberadaan 3 teratas dari daftar dewa palsu semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh alam dewa yang sebenarnya. Dia tidak diragukan lagi, bahkan lebih menakjubkan. Si pengganggu kecil itu berkata dengan marah, meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang kuat alam dewa sejati, tetapi dia telah mengalahkan orang kuat alam dewa sejati berkali-kali, dan kekuatan bertarungnya tidak diragukan lagi. Kamu adalah Lu Ming, yang membunuh banyak saudara dari faksi Fuguangku. Seperti seekor binatang buas, Metrot menatap Lu Ming, melontarkan serangan pembunuhan yang dingin. Jangan memprovokasi saya juga tidak. Kalau ada yang memprovokasi saya, siapapun mereka, bunuh saja mereka semua. Lu Ming menanggapi dengan acuh tak acuh. Oh, begitu. Semua pembunuhan. Kurasa kau punya keterampilan ini. Wajah Kuang Dao bahkan lebih acuh tak acuh, napasnya meledak, dan tekanan hebat, seperti gunung, meremas ke arah pendaratan. Aduh. Huang Chengan dan seorang pemuda lainnya, berkelebat dalam wujud, membentuk tanduk, melingkari Lu Ming dan Yue Linglong di tengah untuk mencegah mereka melarikan diri. Lu Ming, ketika kamu berada di medan pertempuran hidup dan mati, kamu memiliki banyak orang di Lienchan. Saat itu, aku tidak hadir. Pemuda berjubah biru lainnya berkata, orang ini bernama Lan Xiang, dia juga merupakan orang kuat di daftar dewa palsu, menduduki peringkat ke-33 di daftar dewa palsu. Banyak sekali omong kosongnya, tidakkah kau tahu bahwa penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara? Lu Ming melirik Lan Xiang dengan dingin. Persetan sampai mati, saudara Dao Dao, anak ini, serahkan saja padaku. Mata Lan Xiang dingin, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah mengalahkan Luyang dan Fang Ya sebelumnya. Peringkat Luyang dan Fang Ya dalam daftar dewa palsu sedikit lebih rendah dari Lan Xiang, tetapi kekuatan keduanya jika bekerja sama jelas di atas Lan Xiang. Kalau dia tahu, dia tidak akan begitu percaya diri. Tian Dao potong 10. Lan Xiang minum dengan dingin, pedang itu penuh dengan udara, bilah cahaya biru, sebening kristal, namun penuh dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam ke arah pendaratan. Berdengung, tombak Lu Ming terkejut, dan satu tembakan ditarik keluar. Gemuruh, tombak itu ditarik, dan ledakan dahsyat terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, tombak itu menerkam cahaya pisau Lan Xiang. Hancurkan aku, ah! Lan Xiang mulai berteriak, mematahkan senjata Lu Ming, tetapi pada saat berikutnya, matanya membelalak, lalu menjerit keras. Alih-alih menghancurkan senjata Lu Ming, dia malah menghancurkan cahaya pedangnya, dan tombaknya seperti bambu patah, menyerang Lan Xiang.
Si kemeja biru menjerit, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam, membawa aliran udara panjang sebelum menghantam gunung. Gunung itu langsung runtuh, dan sosok Lansang yang tergeletak di antara tumpukan batu, bergerak-gerak seluruh tubuhnya dan dia setengah mati. Apa? Mata Huang Chengan membelalak, nyaris mati ketakutan, tubuhnya secara naluriah mundur. Oke, bahkan si pengganggu kecil itu berkata dengan marah, matanya semua terpaku. Jelas sekali, kekuatan tempur Lu Ming melebihi ekspektasinya. Meskipun kekuatan tempur Lansang jauh lebih rendah darinya, dia sudah menjadi orang kuat kelas atas di alam dewa virtual. Sekarang, dia sebenarnya setengah terbunuh oleh Lu Ming. Ternyata ada kekuatan. Pantas saja begitu gila, tapi kekuatan ini tidak cukup di tanganku. Crazy Dao membuka mulutnya, kekuatan sucinya meledak, dan sosoknya yang tinggi tampak lebih kuat. Ledakan. Jalan gila melangkah keluar, tubuhnya seperti gunung besar, terjepit menuju pendaratan. Coba kulihat seberapa kuat dirimu, dasar tinju sombong. Meraung dengan marah, baju besi hitam di tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam terang, dan sebuah tinju menghantam ke arah pendaratan. Tinjunya yang terbungkus baju besi hitam meledak dengan dahsyat, bagaikan gunung yang menggelinding ke arah Lu Ming. Lu Mingxi tidak takut, dan kekuatan ilahi bekerja dengan segenap kekuatannya. Di bidang dantiannya, 4 api ajaib menyala, kekuatan ilahi dimuntahkan, dituangkan ke dalam tombak, dan ditembakkan. Ledakan. Sebagai contoh, 2 meteorit meledak dan langit bergemuruh hebat, membentuk gelombang kejut dahsyat yang menyerbu ke segala arah. Aduh, sosok itu terus mundur selama beberapa dekade, berdiri dalam kehampaan dan bernapas ke atas dan ke bawah. Angka ini sungguh gila. Bagaimana mungkin? Tremor jantung dan hati Huang Chengan. Kekuatan tempur Lu Ming benar-benar mengerikan, bahkan jalan Dao kelima dalam daftar dewa palsu pun dibalas oleh Lu Ming. Wah, hebat sekali, kekuatanmu sangat hebat, kalau begitu, terima saja aku satu gerakan lagi, tinju yang hebat, dunia tinju. Dengan raungan yang dahsyat, aura di sekujur tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Kemudian, sebuah pukulan, bagaikan sebuah meteorit, menghantam Lu Ming. Kekuatan tinju yang mengerikan itu sangat jauh, dan terus menekan Lu Ming. Puncak kedua keterampilan sihir. Sekilas, Lu Ming melihat kegilaan keterampilan Tao. Kekuatan gila jalan Dao sudah pasti merupakan puncak kekuatan suci Wang Pin, dan sangat dekat dengan kekuatan suci orang suci, dan keterampilan sucinya, yang telah dikultivasikan hingga puncak kedua, ditambah dengan baju zirah hitamnya, jika digabungkan, kekuatannya sungguh mencengangkan. Setelah pukulan ini, seperti lancang, saya khawatir dia juga akan terbunuh oleh pukulan. Bentuk pertama pemberantasan 3 serangan, menghancurkan langit. Lu Ming menggunakan bentuk pertama dari 3 serangan. Meskipun 3 pemusnahan dunia hanyalah puncak pertama, kekuatan 3 pemusnahan dunia sudah sangat kuat. Dengan berkat kata perang, kekuatan wabah tidak lemah sama sekali. Aduh, sebuah meteor seperti meteor meledak dan dibombardir dengan tinju Dao yang gila. Gemuruh, ledakan yang lebih dahsyat, energi yang dahsyat, menyapu semua arah. Tidak bagus. Wajah Huang Chengan berubah drastis, dan dia melangkah maju mundur, kalau tidak, dia akan terluka oleh energi yang tersebar.